Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Ramdhani. Kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman pribadi saya untuk kalian yang ingin memulai bisnis ya, berbisnis atau menjadi pengusaha, karena memang didasari dengan mindset yang cukup mendukung untuk itu. Tips dan trik ini sedikit saya bagikan atas dasar pengalaman pribadi saya dan sudah saya praktekkan. Alhamdulillah sudah ada hasilnya juga. Dengan harapan pengalaman saya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan bisa dipraktekkan juga dan ada hasilnya pula gitu kan. Jadi pada saat itu di tahun 2015 saya awal mula bermain di bisnis properti ya. Pada saat itu sebelumnya saya kerja di beberapa instansi, keluar masuk, sudah beberapa pengalaman saya tempuh di dunia kerja yang berbeda. Namun ya namanya standar kerja ya, orang tua saya sering bilang kalau kerja itu udah jelas gitu kan, penghasilannya tiap bulan itu udah tentu, udah pasti gitu kan, tiap bulan ada yang ditunggu memang gitu. Tapi untuk saya pribadi berkeinginan besar, saya punya mimpi, punya cita-cita, khususnya pada saat itu saya ingin memiliki rumah, karena pada saat itu saya baru saja berumah tangga, memulai untuk berumah tangga, yang tentunya nomor satu di rumah tangga itu rumah. Cita-cita saya, impian saya ingin memiliki satu unit rumah gitu, rumah pribadi. Gimana caranya? Saya putar otak, saya merenung. Dengan gaji saya pada saat itu 2,5 juta ya per bulan, UMR di Kota Bandung pada saat itu. Saya rasa untuk dapat satu unit rumah itu berapa puluh tahun gitu, sampai saya sempat kalkulasiin, apabila saya sisihkan 1 juta per bulan, 1,5 juta kita pakai untuk biaya hidup, 1 juta per bulan ini yang saya sisihkan butuh waktu berapa lama untuk sampai dapat membeli satu buah rumah gitu. Saya hitung ternyata berapa puluh tahun pun, 20 tahun pun masih belum bisa beli rumah gitu. Saya sempat mikir nih, wah nggak bisa nih saya gini terus nih gitu kan. Saya harus bisa buat gebrakan yang memang terhitung nekat pada saat itu, karena memang saya nggak bisa kalau harus kendalin dengan gaji 2,5 juta ini tiap bulan, karena saya ada target, saya pengen punya rumah. Gimana caranya? Saya keluar nekat dengan ya pro kontra yang ada dari keluarga, dari ya orang-orang sekitar saya, kenapa keluar kerja apa dan sebagainya gitu kan. Saya putuskan keluar. Pada saat itu juga saya dalami di dunia properti gitu, dengan harapan ya bisa mewujudkan mimpi saya untuk mempunyai rumah. Nah, selang berapa bulan berjalan, sedikitnya ada yang survei lokasi, mau lihat lokasi, udah ada yang menghubungi ke saya. Itu ada kebanggaan tersendiri ya, walaupun belum jadi pada saat itu. Saya antar bolak-balik untuk survei gitu kan, tidak jadi, sedangkan akomodasi kan saya pribadi yang nanggung gitu kan, tidak ada pemberian dari siapapun. Nah, mungkin Allah sudah berkehendak dengan kerja keras, kembali lagi ke kerja keras kita, hasil akan terlihat di situ gitu kan. Alhamdulillah pada tahun 2019 pas itu 2019, selang 4 tahun berjalan, sebelumnya sudah ada yang dapat closing dari properti di tahun 2016. Ada closing 1 unit rumah gitu kan, komisi ya 5 juta 10 juta saya kumpulin. Nah, pada tahun 2019 saya mulai dapat istilahnya puncaknya lah gitu, hasil
fee dari penjualan tanah pada saat itu mencapai kurang lebih 250 juta. Itu fee terbesar yang saya pernah rasakan gitu ya. 250 juta. Dengan rasa senang gembira saya putuskan untuk membangun rumah pada saat itu, karena tanah sudah ada ya. Membangun rumah bertahap begitu, dan alhamdulillah sampai saat ini rumah sudah beres gitu. Jadi pada kesimpulannya, kadangkala kita butuh suatu tindakan yang nekat ya. Kita keluar dari zona nyaman, karena memang zona nyaman yang sudah berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, apalagi berpuluh-puluh tahun, itu susah untuk merubahnya gitu. Tapi kita ambil tindakan untuk keluar dari zona nyaman itu, karena selama itu pun kita di zona nyaman itu tidak ada perubahan, hanya stuck sampai cukup di situ saja. Nah, tugas kita bagaimana caranya kita untuk menaikkan level kita dari yang zona nyaman itu hanya cukup di tahap 2, bagaimana kita untuk loncat ke tahap 5 dan tahap berikutnya. Dengan keluar dari zona nyaman itu memang gambling, cuman kembali lagi ke diri kita, ke kepercayaan diri kita pribadi gitu, keyakinan kita dan tekad kita ya, yang tentunya yang bisa dibilang itu akan kembali lagi ke hasil endingnya gitu ya. Jadi buat teman-teman, jangan putus harapan, jangan pesimis, yakinlah sama keahlian kalian sendiri gitu. Selagi kamu mau berusaha, pasti bisa ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.